waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanan fi'ala ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal lakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du بسند المتصل كالإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ النذير المحقق المدرك جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن ثابت بن أبي خضير السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Wawahabna dan kami anugerahkan lahu untuknya Nabi Ibrahim, kami anugerahkan Ishaq wa Yaqub putra beliau Nabi Ishaq dan cucu beliau Nabi Yaqub. Ibnuhu Nabi Yaqub itu adalah putranya Nabi Ishaq. Dan setelah Nabi Yaqub ada Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Muhammad ketika menyebutkan Nabi Yusuf, beliau memberi sebutan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia. Al-Karim yang pertama Nabi Yusuf, Ibnul Karim, putranya orang mulia, Nabi Yaqub. Ibn Karim, Nabi Yaqub itu putranya orang mulia, Nabi Ishaq. Ibn Karim, Nabi Ishaq itu putra orang mulia, Nabi Ibrahim. 4 generasi adalah orang-orang pilihan. Kullan masing-masing minhuma dari keduanya, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, hadaina telah kami beri petunjuk. Hidayah berupa wahyu, kerasulan dan kenabian. Wa Nuhan hadaina min qablu, dan kepada Nabi Nuh hadaina kami beri petunjuk min qablu sebelumnya, ayat qabla Ibrahim, artinya sebelum Nabi Ibrahim jauh ada seorang nabi yang juga diberi hidayah kerasulan dan kenabian. Beliau adalah Nabi Nuh. Wa min dzurriyyatihi, dan termasuk dari dzurriyyah Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh, ay Nuhi, artinya dzurriyyati Nuhi, Daud dan Sulaiman, adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ibnuhu, Nabi Sulaiman itu adalah putranya Nabi Daud. Wa Ayyub wa Yusuf, dan
termasuk dari zuriyah Nabi Nuh adalah Nabi Ayub dan juga Nabi Yusuf ibni Yakub, putra Nabi Yakub. Wa Musa wa Harun, dan termasuk zuriyah Nabi Nuh adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa kadzalika, dan demikian tersebut kama jazainahu, sebagaimana membalas kami kepada mereka. Najzi, kami membalas al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Lihatlah kisah para nabi, sejak Nabi Nuh yang dikenal dengan bapak manusia kedua setelah Nabi Adam, lahirlah generasi setelah peristiwa banjir bandang, di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Dan dari Nabi Ibrahim ini lahirlah para anbiya wal mursalin, yang kemudian oleh karena itu Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya, ayah para nabi. Lihat dan baca kebaikan-kebaikan yang para nabi peroleh, maka Allah akan memberi balasan yang serupa kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan bila kita renungkan, kehidupan seseorang itu ada kemiripan dengan salah satu peristiwa kehidupan para nabi. Ya, Nabi Nuh diuji dengan putranya. Mungkin ada di antara manusia yang beriman mendapatkan ujian mirip seperti Nabi Nuh yang diberikan putranya, yang diuji pula dengan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan ayah angkatnya, kemudian nyaris terancam bunuh dengan dilemparkan ke kobaran api. Jalan kehidupan seorang kadang ada sedikit kemiripan dengan cerita Nabi Daud, cerita Nabi Sulaiman. Ada yang mengalami nasib serupa dengan Nabi Ayub, mirip, tidak harus 100%. Ada orang yang diuji dengan wanita seperti Nabi Yusuf, tapi kemudian menjadi orang yang terselamatkan. Begitu seterusnya. Maka ketika para nabi, para rasul itu selamat dan mendapatkan balasan kebaikan, Allah juga akan menyelamatkan orang-orang al-muhsinin yang membuat kebaikan itu dan memberi balasan yang sesuai dengan kebaikannya. Wa Zakaria wa Yahya, dan demikian juga Nabi Zakaria serta Nabi Yahya, ibnuhu, putranya Nabi Zakaria. Wa Isa, dan Nabi Isa ibnu Maryam, putra Siti Maryam, satu-satunya manusia yang dinisbatkan pada ibundanya. Yufidu anna dzurriyyata, memberikan faedah, ayat dari awal tadi hingga baru saja memberikan faedah anna dzurriyyata, bahwasanya keturunan itu tatanawal auladal bint, mencakup yang juga bisa memperoleh mencapai anak-anak al-bint, anak perempuan. Jadi dzurriyyah itu tidak hanya keturunan dari jalur anak laki-laki, tapi dzurriyyah itu juga adalah keturunan dari jalur anak perempuan. Luas. Wa Ilyas, dan Nabi Ilyas ibnu Akhi Harun, putra saudara Nabi Harun, berarti keponakan. Akhu Musa, saudara Nabi Musa, berarti Nabi Ilyas ini ponakannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Sistem dakwah yang dibangun di kalangan para nabi adalah sistem keluarga.
Nabi Ibrahim punya keponakan Nabi Lut. Nabi Lut juga berjuang sebagai nabi pendakwah. Ya, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ayah dan anak. Nabi Musa dan Nabi Harun bersaudara. Begitu. Seterusnya memberi gambaran pada kita sistem perjuangan penyebaran agama itu yang paling efektif adalah sistem kekeluargaan. Dan itu dilakukan oleh para pendai juru dakwah yang datang ke tanah Nusantara di awal perjuangannya. Di antara mereka saling berbesan, saling menikahkan putranya, terjadi sampai anak keturunan mereka. Di kalangan para masyayikh, para kiai di pondok pesantren melanjutkan tradisi kebaikan ini dan efektif untuk penguatan dakwah. Kenapa? Karena satu visi dan misi, sama-sama mengajarkan ajaran tauhid. Kalau kita hari ini mungkin lebih spesifik lagi, sama dalam lingkup Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan lebih kecil lagi, sama-sama NU-nya misalnya, satu visi dan misi dengan para masyayikh kita di Jamiah. Lebih kecil lagi, lebih khusus lagi, misalkan sama-sama santri Sukoharjo, punya anak, sama punya anak, jadi besan. Dalam rangka apa? Penguatan dakwah, pengokohan akidah yang diajar oleh para masyayikh kita, tidak keluar, tidak menyimpang. Dan itu terjadi. Salah seorang guru kami sempat mengeluhkan anak didiknya yang menikah dengan di luar jamaah, di luar kelompok tarbiyah atau didikannya. Akhirnya apa? Terpengaruh. Setidaknya putus silaturahim, sudah tidak lagi silaturahim karena sudah tidak mau tahlilan, tidak mau maulid Nabi, tidak mau kegiatan yang dianggap semua itu adalah bid'ah. Karena itu hati-hati milih jodoh, hati-hati milih istri. Nanti pada saatnya punya menantu juga harus hati-hati. Ini salah satu hikmah kenapa Al-Quran menceritakan bahwa para nabi itu berkeluarga, berhubungan darah. Kullun minhum minas salihin, masing-masing dari mereka para nabi minas salihin adalah termasuk orang-orang saleh. Jadi orang saleh itu bukan sesuatu yang derajat rendahan, sebagaimana orang seringkali menyebutkan al-anbiya, siddiqin, syuhada, baru sholihin. Sholih itu umum, ya. Para nabi minas sholihin, para rasul minas sholihin, aulia, siddiqin minas sholihin. Tetapi tidak semua orang sholih itu nabi, tidak semua orang sholih itu rasul, tidak semua orang sholih itu sampai pada derajat kewalian. Wa Ismailah ibnu Ibrahim, dan demikian juga Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim dari istri yang lain, Siti Hajar. Wa Ilyasa, dan Nabi Ilyasa, al-lam zaidah, lamnya tambahan. Wa Yunus wa Lut, dan Nabi Yunus serta Nabi Lut ibnu Haran, putra Haran akhi Ibrahim, saudara Nabi Ibrahim, berarti keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya saudara Haran. Wa kullan, dan masing-masing minhum dari mereka para nabi yang baru saja disebutkan, faddalna 'alal 'alamin,
kami utamakan atas seluruh alam semesta binubuwati dengan kenabian. Wa min abaihim, dan termasuk dari leluhur mereka, orang tua, datuk-datuk mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Atfun ala kullan, diatafkan pada kullan, kullan faddalna. Au Nuhan, atau diatafkan pada Nuhan. Wa min, dan harf min, wa min abaihim, minnya itu ditam'id untuk berfungsi sebagian, tidak seluruh. Lianna ba'dahum, karena sehingga sebagian mereka itu lam yakun lahu, tidak ada bagi sebagian ba'dahum waladun, anak, sebagian tidak punya keturunan. Wa ba'dahum, dan sebagian lainnya kana fi waladihi, ada di antara anaknya kafir, kafirun, seorang yang kafir. Jadi kenapa menggunakan wamin abai, dan sebagian dari leluhur mereka, datuk mereka? Kenapa enggak semuanya? Dan kenapa juga di depan dzurriyyati, ayat wamin ba'di dzurriyyati, dijelaskan dalam tafsir bahwa sebagian mereka itu ada yang tidak punya putra, sebagian lagi ada yang putranya kafir. Maka tidak semuanya mendapatkan fadlna 'ala alamin bin nubuwwati, tidak semuanya mendapatkan derajat kenabian. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Wajtabaina, dan kami memilih hum mereka, ikhtarnahum, kami memilih mereka. Jadi kalau ijtibah itu Allah sendiri yang memilihnya. Tetapi istifah ada suatu proses bagaimana seseorang terpilih. Itu bedanya al-mujtaba dan al-mustafa. Kalau al-mujtaba tanpa mengajukan diri dipilih oleh Allah. Tetapi al-mustafa ada suatu proses usaha ikhtiar dengan harapan masuk pada pilihan Allah. Wa hadainahum, dan kami beri petunjuk mereka ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Shadaqallahu alazim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-'allamah Syekh Abdullah bin Husain Fadil bin Muhammad bin Hashim al-'Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi wa bi asrarihi wa bi amin ila qala wa 'adamu mulazamatil mu'tadati, termasuk dosa fisik tubuh yang dilakukan oleh fisik tubuh manusia. Adamu mulazamatil mu'tadati, tidak menetapnya seorang wanita yang iddah lisakan pada tempat, tidak menempati suatu tempat, tidak tinggal di rumah. Ketika terjadi perceraian, seharusnya sejak saat itulah dia menjalani iddah di tempat ini, tidak boleh keluar. Dan seorang hakim, penanggung jawab dari unsur pemerintah, itu berhak untuk melarang, untuk mengawasi dan melakukan pelarangan agar wanita yang sedang melangsungkan kewajiban iddah
tidak boleh melakukan beberapa hal, di antaranya keluar rumah. Walaupun nanti ada ustaz nanya, ya, secara khusus. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihinna al-ayat. Bi ghairi udhrin, dengan tanpa undur. Ini catatannya. Ketika sudah undur, maka ada istisna. Pernah suatu ketika di zaman Nabi ada seorang wanita sedang menjalankan iddah, iddah cerai atau iddah wafat. Ternyata dia itu tidak punya pembantu, tidak punya sanak famili yang bisa membantu kebutuhannya sehari-hari. Minta izin kepada Nabi untuk sekedar ke kebun, untuk mengambil hasil buah, hasil panen dari kebunnya yang dikonsumsi, dimakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Diberi izin, dibatasi waktunya siang hari, tidak boleh malam hari, dan sekedar mengambil kebutuhan, tidak lebih dari itu. Wa adam al-ihdad ala zawj, dan tidak adanya iddah wafat ala zawj, tidak melakukan iddah wafat pada atas kematiannya suami. Seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya juga terkena kewajiban iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, iddah di sini adalah meninggalkan perhiasan. Maka orang yang tidak melakukan iddah, dia setelah ditinggal wafat oleh suaminya berhias, ini maksiat. Perlu disosialisasikan bahwa seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya ada kewajiban selain melaksanakan iddah, tidak boleh beraktivitas di luar rumah tanpa alasan yang syar'i, dan juga harus melaksanakan iddah, yaitu meninggalkan hal berhias diri. Sementara fenomena di masyarakat, begitu ditinggal suami atau cerai atau wafat, sehari atau keesokannya sudah berpenampilan berhias diri layaknya perawan, ya. Dan itu mengundang fitnah, mengundang terjadinya hal yang tidak baik, baik secara agama maupun secara pandangan sosial ke masyarakat. Jika memang tidak paham, tidak tahu, maka diajari, diberitahu. Tetapi yang sulit adalah ketika dia paham agama namun tidak melakukannya. Wa tajlisul masjid wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilman, rabbi zidni ilman. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna wa alayna tawba awsil li kulli hawa wastur lana al-awrati wa hamil rawati wa fil liwadina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani سائر الخلان وكل ذي محبة أو درك أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجه تمنى باكتساب منا للمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه
على وجه الصحب والحمد لله بالمن والثناء